karma. Ya, Mas, kalau kita berbicara karma ya Mas, apakah karma itu nanti akan berdampak tidak hanya pribadi, tapi juga ke pergaulan, karir, seperti itu Mas? Iya. Jadi yang paling instan yang kita rasakan, misalnya kalau orang lain tidak merasakan adalah diri kita sendiri, gitu kan. Tetapi secara lebih luasnya, gitu kan, bayangkan saja lah gitu. Kita kan juga bisa menilai orang. Mana orang yang pembicaraannya menguatkan, pembicaraannya meracuni, mana orang yang misalnya pikiran-pikirannya besar, gitu kan. Atau pikiran-pikirannya hanya menggosipi orang saja, gitu. Itu kita bisa lihat kan, secara langsung. Dan kita juga bisa langsung memilah gitu loh, mana orang yang bisa kita dekati, mana yang tidak, gitu kan. Sama persis juga kalau kelakuannya menyakiti kita, gitu kan, atau buruk terhadap kita, sangat sinis, kritiknya tidak habis-habis, gitu kan. Kita akan seperti apa, dijauhi oleh orang pasti kan. Betul. Nah, itu sama gitu loh. Jadi misalnya kalau kita bertindak tidak kreatif secara profesional, akan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan atau hasil-hasil pekerjaan yang juga tidak capable gitu, tidak kreatif gitu. Artinya pada saat itu juga kita bisa lihat, coba aja gitu, kalau kita satu kali saja malas gitu kan, kemudian menjadi kebiasaan malas, akan seperti apa hidup kita gitu. Karena kan karir itu juga nanti berhubungan dengan pendapatan misalnya. Kalau misalnya kita malas, pendapatan kurang, kemudian kehidupan kita tidak sejahtera, itulah karma Anda. Gitu. Karena malas tadi kan, Mas? Iya. Jadi misalnya tindakan kita jangan dianggap hanya personal saja, gitu kan. Pikiran-pikiran kita pun kalau dalam ilmu motivasi, terutama misalnya yang sangat percaya sekali dengan law of attraction, pikiran kita pun sudah sangat mengundang hal-hal yang relevan. Kalau kita misalnya negatif thinking, yang akan dapat semuanya negatif. Negatif semua yang kita dapat gitu. Dan kalau garbage in, garbage out gitu kan. Jadi sebenarnya ini juga kaitannya Mas, ketika kita berpikir positif, walaupun kita lagi didera masalah, mungkin seperti ibu tadi, mempunyai anak seperti itu, tapi kalau kita tetap positif, pikirannya juga mungkin ada hikmah. Betul. Iya, daripada misalnya kita merutuki prasangka yang tidak jelas gitu kan. Nah, kita lebih percaya saja misalnya bahwa ini secara medis memang misalnya sudah dinyatakan seperti ini, tapi ada upaya-upaya seperti apa, dan mungkin bangkitkan diri kita. Banyak orang yang ini loh, misalnya menjadi dalam tanda petik korban sesuatu, kemudian menjadi pahlawan sesuatu. Banyak gitu sekali kan? kasus seperti itu. Di Amerika ya, ada orang yang anaknya bunuh diri karena jadi korban pornografi. Kemudian sekarang dia jadi aktivis orang anti tuanya. pornografi. Orang tuanya betul gitu. Yang tadinya nggak peduli, yang tadinya sangat mungkin juga apatis hidupnya ya. sangat bebas juga gitu kan. Tapi kemudian ketika anaknya disadarkan banyak kan di Indonesia sendiri banyak lah gitu. Orang yang misalnya anaknya hidrosefalus, kemudian dia sekarang membuat yayasan di mana orang-orang yang tidak mampu untuk dioperasi sama dia dilayani sebegitu baiknya. Oke, Mas Ferry, ini apa sih kira-kira dampak terburuk dari mengabaikan akibat dari terbiasanya melakukan hal-hal buruk? Gitu? Jadi istilahnya karma itu secara internal pribadi langsung ya. Nah, tetapi yang paling buruk adalah apa gitu? Karena kita menunggu sesuatu yang buruk gitu kan. Kemudian kita menstandarkan diri kita terhadap kekurangan, kelemahan dan keburukan. Jadi seolah-olah hidup kita ini adalah siap-siap untuk menjadi buruk. Dan bayangkan gitu kan, kalau orang selalu siap-siap dengan keadaan buruk gitu, pasti hidupnya buruk. Gitu. Jadi yang paling kejam daripada misalnya bahwa kita membiasakan diri melakukan keburukan gitu kan, dan menunggu karma gitu kan. Ketika kita melakukan sebuah keburukan, bukannya kita menganalisis untuk menghentikan gitu. Jadi istilahnya kalau dalam kitab suci kan bilang ikutilah semua perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Nah, kalau ini enggak, kita nunggu gitu. Kapan ya? Tadi habis ngebentak orang, kapan aku dibentak orang gitu. Jadi seperti nunggu, kalau kita seperti nunggu, ya itu sepertinya kita sedang melayakkan diri, mempatutkan diri untuk keadaan yang buruk, keadaan yang lemah, keadaan yang kurang. Mas Ferry, terima kasih banyak
atas Oke. hari Iya. ini. Iya, terima Ya. kasih banyak Mas. Oke. Dan memang Sangat-sangat. percaya karma itu sangat penting karena untuk mencapai